Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada juga suatu kelas yang disebut sebagai graph bipartit. Nah, ini ada satu kelas yang cukup umum gitu ya, terutama dalam bidang algoritma. Ini akan sering dipakai. Suatu graph, kita misalkan titiknya adalah V dan sisinya E, itu dikatakan suatu graph bipartit jika memenuhi persyaratan seperti itu. Yaitu jika V dapat dipartisi menjadi dua kelas, katakanlah V1 dan V2, atau dengan kata lain, artinya kita pakai notasi partisi, yaitu V sama dengan V1 yang digabung, tapi secara partisi, sehingga hal berikut terjadi. Untuk setiap UV yang merupakan sisi di dalam G, haruslah terjadi demikian. Either U yang ada di dalam V1 dan V-nya di partisi yang lain, atau sebaliknya, U-nya yang ada di V2, sementara V-nya ada di V1. Nah, ini secara logika seperti ini. Tapi pada intinya, ini sebenarnya sederhana saja. Ya, jadi kita akan lihat, nah ini ya, remark-nya saya berikan ke atas saja. Sisi itu hanya dimungkinkan antara titik dari kelas partisi yang berbeda. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Graf G itu, ini saya perbesar saja kotaknya sebentar. Jadi gambarnya kira-kira ini grafnya, ini graf bipartit kita. Itu ada dua bipartisi. Nah, ini adalah partisi V1, partisi V2. Nah, maka kalau kita punya sebuah sisi, ya jadi masing-masing bipartisi ini kan ada titik-titiknya ya. Jadi sisi itu hanya bisa sifatnya melintasi partisi. Nah, jadi kemungkinannya bisa bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini Anda bisa melihat seperti relasi fungsi ya seperti itu. Nah, jadi Anda bisa lihat antar titik di dalam partisi itu tidak dimungkinkan terjadi sisi. Nah, jadi saya kasih contoh, misalkan grafnya seperti ini. Misalkan saya punya contoh gini deh ya, graf G. Ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka graf ini G merupakan graf bipartit. Kenapa kok bisa demikian? Nah, kita akan lihat, coba kita masukkan ini sebagai satu kelas partisi V1, lalu yang sisanya ini adalah V2. Nah, Anda lihat ya, di dalam satu partisi tidak ada sisi yang saling menghubungkan. Itu terjadi di V1, demikian juga di V2, tidak ada sisi yang menghubungkan titik-titik yang ada di V2 itu sendiri. Sementara semua sisi lainnya itu sifatnya selalu lintas, ya, berbeda partisi. Jadi alasannya apa? Kenapa kok G itu bisa kita katakan merupakan graf bipartit? Alasannya adalah karena titik-titik dari G dapat dipartisi menjadi kelas V1 dan V2 seperti di samping. Nah, kita akan lihat contoh yang lain. Bagaimana dengan yang, nah ini kasih nama saja deh ya. Ini graf H, H1,
Ini adalah graf H2. Apakah graf H1 ini bipartit? Nah, artinya kita mesti mencari, kita mesti mikir, kalau titik-titik yang ada di dalam graf ini, bisa tidak ya kita partisi, artinya kita bagi, kita kelompokkan ke dalam dua kelompok, sedemikian sehingga memenuhi sifat, sisi-sisinya itu hanya terjadi yang sifatnya lintas. Nah, coba Anda pikirkan, apakah graf H1 ini adalah bipartit? Anda pause dulu. Oke, jawabannya adalah ya, adalah bipartit. Kenapa demikian? Karena saya bisa menuliskan ini adalah satu kelas, saya kasih warna biru. Kelas yang lain saya kasih warna, sebentar, ya ini warna hijau. Yang di tengah ini masih merupakan warna biru. Maaf, saya salah. Ini adalah yang warna hijau ya. Nah, jadi Anda bisa lihat bipartit dengan bipartisinya adalah mereka-mereka yang dalam kotak hijau dan mereka-mereka yang dalam kotak biru. Anda bisa lihat yang biru-biru ini kan tidak saling bertetangga, ya. Yang hijau-hijau juga tidak saling bertetangga. Sementara semua sisi ini menghubungkan pasti yang satu sembarang sisi satu titik biru, titik yang lain hijau. Nah, maka graf H1 ini adalah graf yang sifatnya bipartit. Sebaliknya bagaimana dengan H2? Bisa tidak kita partisi? Anda coba pause dulu. Jawabannya H2 bukan bipartit. Nah, alasannya apa? Alasannya ya, karena kalau Anda coba semua kemungkinan, silakan Anda cek begitu ya. Anda mau coba, misalkan nih, saya mau bikin partisinya seperti ini. Nah, ini partisi sendiri, partisi sendiri. Nah, ini ternyata dalam satu partisi ada sisi yang menghubungkan, berarti kan dia bukan bipartit. Coba yang lain lagi, bagaimana kalau ini satu partisi, nah ini sisanya, nah ini lucu ya bentuknya. Ini ada partisi yang lain. Waduh, ini bisa kebaca nggak ya? Saya pakai warna deh. Ini warnanya biru. Nah, begini. Nah, kita bisa lihat yang biru ini tidak saling bertetangga. Yang merah kita pikir juga tidak saling bertetangga. Sayangnya 13 dan 14 ini kan bertetangga. Jadi nggak bisa dibikin menjadi dua partisi dan memiliki sifat seperti persyaratan bipartit. In fact, kalau Anda coba selidiki, semua kemungkinan dipartisi menjadi dua kelas, itu nggak akan bisa tercapai, bisa memenuhi persyaratan seperti yang ada di sini. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya kita tahu ya, kalau misalkan nanti ada dikasih graf yang lain, bentuknya tidak seperti ini, lalu kita pengen tahu, kita pengen evaluasi dengan cepat, apakah ini graf bipartit atau bukan bipartit. Oh ya, by the way, kenapa kita mendefinisikan graf bipartit ya? Karena biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang bisa dimodelkan gitu sebagai bipartit. Sebagai contoh ya, misalkan recommendation system ya. Jadi misalkan Anda punya akun YouTube gitu kan ya. Anda punya akun YouTube, maka Anda sebagai user itu diwakili sebagai titik. Nah, jadi kumpulan user itu dikelompokkan ke dalam satu himpunan, lalu di partisi yang lain, kelas partisi yang lain adalah video. Ya, jadi video ada banyak juga, jadi ada banyak user dan ada banyak video. Nah, satu user itu terhubung dengan satu video adalah kalau Anda like gitu ya, atau Anda pernah menonton. Nah, jadi jejaring dari video yang ada di dalam YouTube itu sebetulnya bentuknya adalah graf bipartit. Nah, dari sana nanti kita bisa ekstrak banyak hal. Oh, user yang A itu sukanya video komedi, video masak, nggak pernah nonton video politik, misalkan seperti itu. Nanti ada user nomor 300. Oh, ternyata dia seleranya mirip dengan user 1. Maka kita sarankan seperti tontonannya si user 1. Nah, itu nanti algoritmanya bisa bekerja dengan cara demikian. Nah, itu motivasinya ya, kenapa kalau kita menggunakan graf bipartit.
Nah, tapi sebelum kita bisa masuk ke dalam sana, kita perlu tahu ya, satu graf itu kok bisa dikatakan bipartit, cara mencari bipartisnya itu seperti apa. Nah, kita akan masuk ke dalam teorema yang menyatakan hal tersebut. Seringkali disebut sebagai teorema dasar teori graf nomor 2. Nah, yang nomor 1 itu adalah lemma jabat tangan yang Anda sudah pernah pelajari. Jadi, berapa banyak orang melakukan jabat tangan gitu ya. Itu bisa dihitung dengan cara menghitung menjumlah semua derajat. Nah, ini adalah yang kedua. Ini adalah teorema dalam teori graf yang non trivial, yang tidak sebasic yang nomor 1, tapi ini adalah yang masih basic juga sebetulnya. Jadi kalau Anda punya G, sebuah graf sederhana, maka teorema ini mengatakan demikian. G adalah graf bipartit jika dan hanya jika G tidak memiliki siklus atau cycle dengan panjang ganjil. Nah, coba Anda renungkan sebentar. Yang satu ngomongin bipartit gitu ya. Bipartit itu kan artinya bisa dibagi dari dua titik-titiknya sehingga sisi-sisinya itu selalu terhubung antara dua kelompok tersebut. Nah, ternyata itu bisa kita lihat ini memberikan suatu syarat perlu sekaligus syarat cukup bagi kondisi bipartit. Nah, ternyata syarat perlu dan syarat cukupnya itu sesuatu yang sama sekali berbeda, yaitu ngurusin siklus, ya, siklus yang panjangnya ganjil. Nah, kita kan lihat contoh seperti ini, ya. Kalau misalkan kita punya graf G seperti ini, perhatikan sebetulnya ini adalah graf C5, betul tidak? Ini kan adalah sebuah siklus, ya. Nah, sekarang C5 ini kan adalah siklus ganjil. Maksudnya apa? Siklus dengan N-nya sama dengan 5. 5 itu kan ganjil. Ya. Karena dia memiliki siklus ganjil, maka kita bisa simpulkan berarti C5 ini pasti bukan bipartit. Nah, karena apa? Karena kan menurut teorema ini, dia mengatakan suatu graf itu bipartit kalau tidak ada siklus ganjilnya. Nah, ini kan sekarang kita bisa menemukan, oh ini siklus nih. 1, 2, 3, 4, 5. Siklusnya panjang 5. Berarti dia pasti bipartit. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat contoh lainnya. Nah, bagaimana kalau, nah ini adalah, saya kasih nama ya, ini graf G seperti ini. Nah, apakah graf G memiliki siklus ganjil? Kita pengen tahu apakah graf G ini sifatnya bipartit atau tidak, begitu. Nah, sekarang kita akan cek ganjil tidak ya? Ada sih siklusnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 ya. Nah, ini adalah siklus 4. Coba kita cek lagi. Ada lagi loh siklus lainnya. Nah, ini kan juga siklus nih. Nah, tapi yang seperti ini adalah siklus 4 juga. Ada nggak siklus lainnya lagi? Ada. Nah, siklus yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga merupakan siklus. Siklus dengan panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah sebuah siklus. Nah, tapi kita bisa lihat walaupun dia punya banyak siklus, semua bukan siklus ganjil. Ya, semuanya kan siklusnya panjangnya genap. Nah, kalau kita bisa yakinkan diri, memang dia tidak punya siklus ganjil, maka kita bisa simpulkan bahwa G ini adalah graf bipartit.
Loh, kalau graf bipartit berarti bisa dong dibuat dibuat apa namanya? Bipartisinya. Nah, ini bipartisinya bagaimana? Coba Anda pikirkan, graf ini bisa nggak kita bagi ya ke 6 titik ini ke dalam 2 kelompok sehingga 2 kelompok itu betul-betul bisa memberikan memberikan satu apa namanya? Bisa memberikan suatu bentuk yang bipartisi demikian. Nah, nanti boleh coba di pause dulu sebelum saya berikan jawabannya. Nah, kelas bipartisinya Anda boleh pilih seperti ini. Titik ini satu kelas, ini satu kelas, ini satu kelas. Yang warna biru adalah kelas tersendiri. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya graf H? Seperti bentuk yang demikian. Nah, sekarang Anda bisa memperhatikan di dalam graf H ini sebetulnya mirip sekali ya seperti graf G. Tapi immediately Anda mungkin bisa notice, loh di sini ada sebuah segitiga. Ini adalah siklus 3. Memang ada siklus lainnya, ada siklus 4, ada siklus 6, ya, ada juga ya mungkin siklus yang lain, siklus 5 mungkin Anda bisa bikin, ya. Tapi yang pasti satu hal, kita bisa menyimpulkan ada siklus ganjilnya. Karena ada, berarti kan persyaratan ini sudah langsung false, gitu kan ya. Dia kan bilang tidak ada, tidak milikian berarti tidak ada ya. Artinya langsung bisa kita katakan H ini pasti bukan bipartit. Nah, ini adalah aplikasinya ya dalam penggunaan bipartit.